Ini adalah cerita tentang kita melewati hari demi hari di lingkup pesantren tercinta Darul Ilmi wad Da'wah. Berbagai macam hal kita alami bersama, baik suka maupun duka, tawa maupun derita, canda maupun nestapa, kita alami bersama. Video ini menggambarkan kebersamaan kita semua. Ya, kita semua orang-orang yang berada dalam lingkup pesantren Darul Ilmi wad Da'wah. Semoga video ini mengingatkan kita untuk terus terikat dalam ikatan cinta, untuk terus tersambung sampai hakikat bahagia, yaitu berkumpul kembali bersama di hari kiamat yang nyata. Cerita ini dimulai dari keberanian kita, dari tekad dan semangat kita untuk mendaftarkan diri kita menjadi bagian penting dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ilmi wad Da'wah. Berbagai macam niat, tekad dan semangat Allah hadirkan di proses tersebut. Di saat itu kita dengan yakinnya dapat menyelesaikan proses belajar dengan baik, dapat semangat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW untuk menjadi da'i besar, penyambung risalah ajarannya Rasulullah SAW, dan istiqamah sesuai dengan manhaj dan tariqah Bani Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي محمد الواسقة أنا من بكاسي جئت إلى هذا المعهد للتعلم والحكمة نبتدي إذا تحصلت لا تكون فينا سخنة العلم dan hikmah. Tegur saya kalau saya melemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak heran rasanya jika santri baru itu tidak disentuh oleh rasa takut, oleh rasa khawatir akan dirinya di pesantren. Dia meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu dan berada di tempat baru. Setelah ditinggal oleh orang tua dari proses pendaftaran itu, aku takut, aku bingung untuk melakukan apa. Maka rasa rindu itu semakin kuat kepada orang tua. Akhirnya mental kita pun diuji di sana. Maka kita membuat keputusan untuk mencari tahu kabar orang tua kita dan mengabarkan diri kita selama berada di pesantren di hari-hari pertama kita belajar. Setelah mendapatkan kabar dan informasi serta motivasi dari orang tua kita, akhirnya kita pun semakin semangat dan percaya diri untuk terus tahan akan keadaan yang kita alami dan jalani di pesantren. Dan keseruan itu pun dimulai. Aku makin percaya diri untuk menjadi anggota daripada keluarga besar
Pesantren Darul Ilmi wa Da'wah. Hari demi hari kita lewati, dan akhirnya kita semakin mantap dan percaya diri untuk terus mengambil ilmu dan bertahan serta berkontribusi di pesantren Darul Ilmi dan melaksanakan sesuai dengan apa-apa yang ditentukan oleh peraturan yang ada di pesantren, sehingga kita pun semakin terbiasa dan menganggap hal-hal yang kita lewati tersebut menjadi bagian dari hidup kita dan menjadi suatu keseruan yang abadi. Keseruan aktivitas harian kita dimulai dari bangun tidur. Ya, kita dibangunkan tidur pukul 3 dini hari. Dibangunkan itu untuk melaksanakan tahajud bersama. Kami dibangunkan oleh Haris yang bertugas pada malam itu. Dan tugasnya telah dijadwalkan oleh Kismul Aman. Gumo. Makri. Gum. Amir. Aku. Amir. Mereka membangunkan kita dengan berbagai macam variasi dan gaya mereka sendiri. Ada yang membangunkan dengan besi, ada yang membangunkan dengan suara-suara yang terkontaminasi, dan berbagai macam hal-hal yang penuh dengan imajinasi. Ada juga yang lempar-lempar biar keberisikan, ada yang getok-getok sana, getok-getok sini. Bahkan ada sampai yang memainkan alat musik sendiri. Ya, itulah keseruan yang dilakukan oleh mereka untuk membangunkan kita semangat tahajud bersama di masjid. Keseruan gak nyampe di sana di waktu tahajud tersebut. Di sisi lain ada ustadz kita yang dengan ciri khasnya cara dawirnya yang sungguh asyik, yang insya Allah terkenang dalam hati kita, yaitu Ustadz Saifuddin. Beliau memiliki ciri khas sendiri untuk menggiring kita, untuk membangunkan kita semangat tahajud. Dan di sisi lain juga ada beberapa santri yang bablas tahajudnya, ngedekam di hammam, ngedekam di tempat-tempat persembunyian mereka sendiri. Ya, mereka bersembunyi di sudut-sudut pesantren yang aman menurut dia. Ada yang di dekat tempat sampah, ada yang di dekat kamar mandi,
Bahkan ada juga yang tertidur di gerobak sampah. Ya, begitu ceritanya dah. Akhirnya mereka kena sanksi berupa pukulan, rotan. Dan ada juga yang bablas sampai di kamarnya belum dibangunin katanya alasannya. Padahal mah kita udah bangunin capek-capek, tapi dia tetap aja susah dibangunin. Ya salam. Setelah memastikan semua santri berada di masjid, maka aktivitas kita selanjutnya adalah membaca Ratibul Attas dan beberapa qasidah sampai menjelang fajar. Setelah pembacaan beberapa qasidah dan Ratib Attas berakhir, maka terbitlah fajar. Kami pun bersiap-siap bergegas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang didahului dengan pembacaan wirid fajar dan doa fajar. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, maka dilanjutkan dengan pembacaan wirdul latif, wirdul sakran, berbagai macam jenis wirid, diantaranya Hizbun Nawawi. Setelah wirid subuh selesai, kita langsung menuju kelas masing-masing untuk aktivitas halaqah subahiyah. Halaqah subahiyah ini adalah sistem kurikulum dari Hadramaut yang kita hadirkan di pesantren. Belajar seperti biasa 1 jam, dari jam 5:30 kurang sampai jam 6 lewat. Biasanya diisi dengan pelajaran-pelajaran tasawuf, fikih, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian dan manhaj thariqah para habaib. Sholawat yang dari Allah itu adalah rahmat yang bersamaan dengan kita mengagungkan.
Jadi sholat di sini umum. Rahmat ta'adim. Rahmat ta'adim. Sholat itu rahmat ta'adim. Kalau salam rahmat keselamatan. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعاني وابذلوا كل الغوالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد Setelah tambih bersih-bersih pesantren, kita istirahat. Di situ diisi dengan makan pagi. Sebelum kita belajar dari pagi setengah 8 sampai jam 12. Keseruan terjadi di sini banyak ceritanya. Ada yang telat mulangin qas'ah atau nampan. Terkadang juga ada yang lagi bawa nampan dari dapur, nasinya jatuh di tengah jalan. Terus juga ada juga yang kehabisan jatah. Ya, berbagai macam bentuk kesialan kita pada pagi itu. Ada juga yang ketiduran gak dapat jatah dan lain sebagainya. Inti dari pesantren adalah belajar. Ya, belajar resmi kami yang ditentukan oleh pesantren adalah setiap hari, kecuali hari Jumat. Itu waktunya dimulai dari setengah 8 pagi sampai jam 12 siang. Kelas dikelompokkan sesuai dengan tahapannya. Tahapan pertama disebut ibtida, itu jenjangnya selama 4 tahun. Tahap selanjutnya yaitu sanawiyah. Sanawiyah waktu jenjangnya selama 3 tahun. Dan jenjang terakhir adalah aliyah. Itu masa jangka waktunya belajar selama 3 tahun. Setelah itu nggak berhenti belajar juga. Ada yang namanya kelas takhasus. Kelas takhasus ini adalah kelas akhir bagi para santri Pondok Pesantren Darul Ilmi wa Da'wah. Mereka tetap belajar tapi jam belajarnya kurang dan mereka dilebihkan untuk mengajar adik-adik kelasnya. Amrod al-Qadiyah pada penyakit-penyakit kaki. Contohnya, kalau ujubi seperti ujub, wal kibri sombong, wal hasad hasud sama orang, dan dia. Ada orang punya penyakit ujub, kelihatan sama orang.
Setelah bubar dari masjid, sholat zuhur berjamaah, maka kita menuju kamar masing-masing. Yang setelah itu kita istirahat dan makan siang. Satu nasi yang dibuang itu prosesnya lama. Ditanam, tumbuh, dibawa pakai mobil ke warung, dicuci, dimasak, terus dibuang. Kayak nggak? Malah terus alun yoma ini, ini bakal ditanya. Ini emak yang dikasih kenapa dibuang? Waktunya tidur istirahat, istirahat. Waktunya bangun, suruh bangun. Hei. Ayo bangun. Coba ini, tong, ayo bangun. Ayo gum, asar. Ayo gum. Ayo asar. Ayo asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محضرون. Sebenarnya dari jam 4 sore itu sampai jam 5 adalah waktu kosong. Tapi secara resmi kita diwajibin untuk menghafal di jam tersebut. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jadi kita bersiap-siap untuk menuju masjid baca Al-Quran jam 5 sore. Setelah membaca Al-Quran, kita pun bersiap-siap untuk merapikan shaf, duduk di masjid rapi sambil menunggu azan maghrib. Biasanya diisi dengan berbagai macam qasidah. Ada juga yang memakai imamah dan dandan supaya lebih wangi, cakep, dan rapi. Oh iya, kita diwajibin untuk memakai gamis putih, peci putih, dan imamah di setiap sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim.
Aktivitas rutin kita setelah sholat maghrib berjamaah adalah membaca Ratibul Haddad. Setelah pembacaan Ratibul Haddad selesai, maka aktivitas dilanjutkan sesuai hari. Untuk malam Sabtu biasanya diisi dengan momen bahasa Arab. Untuk malam Minggu membaca burdah. Untuk malam Senin biasanya diisi dengan pembacaan Jaliatul Qadar. Dan malam Selasa sampai malam Kamis biasanya diisi dengan halaqah maghribiyah. Tergantung kondisi, keadaan asatizah kita, apabila kosong maka diisi dengan membaca wirid, yaitu membaca surat Yasin, surat Waqiah, dan surat Al-Mulk di masjid sampai menjelang Isya. Zaman sekarang banyak di luar sana yang sekolahnya SD, yang SMK. Ada videonya kan, dia tanya rukun Islam berapa, nggak tahu dia. Rukun iman nggak tahu, nama istri Nabi nggak tahu. Ya, zaman sekarang begitu. Dan khusus malam Selasa biasanya diisi dengan taklim rutinan bersama pengasuh kita Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad di masjid. Ketika ente masuk ke pesantren, bayangin yang paling senang ente mondok adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling senang ente mondok adalah Nabi Muhammad. Dan bayangin yang paling sedih ente mondok adalah setan. اللهم حمدا اللهم ارحمنا وارزقنا وارزقنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم واياكم شر في الدنيا. Setelah sholat Isya berjamaah, maka kita berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sana kita setoran hafalan yang tadi kita hafal di waktu sore jam 4 tadi, sama abang-abang kelas kita. Abang kelas nanti juga setoran sama ketua firqah dari asatizah. Untuk hafalan dihafalkan sesuai dengan tahapannya. Ada yang menghafal kitab bahasa Arab, ada yang menghafal kitab fikih, dan bahkan juga ada yang menghafalkan Al-Quran sesuai dengan tahapan yang dia jalani. Setoran ini merupakan agenda wajib buat setiap santri Darul Ilmi wad Da'wah. Karena sesuai dengan perkataan ulama, laulal muhafadzah lawujidal ulama. Kalau bukan karena hafalan, nggak ada tuh yang namanya ulama. Jadi kalau kita mau jadi ulama, maka kita harus punya yang namanya hafalan. Maka santri kita, santri Darul Ilmi wad Da'wah, dibekali hafalan untuk menjadi ulama. Insya Allah.
Makanan di rumah ya. Makan tempe orek. Artinya apa? Telah mengerjakan. Yang perlu artinya apa? Yang akan mengerjakan. Fa'lan belum. Pekerjaan. Fa'lan itu masdar itu pekerjaan. Setelah kalian menyaksikan aktivitas kami dari mulai tidur sampai tidur lagi, ada lagi yang lebih seru. Mau tahu kan ceritanya? Saksikan berikut ini. Semua pikiran kita kasih jalan yang Allah. Semua makan. Contoh adalah kita. Ali jangan. Allah. Allah. Merasa dengan juga Allah. Dan Allah yang mungkin. Amal rajul Allah subhanahu قدر ومن دينه تحت رجاله يوم القيامة ولا فخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل اشرب Kamar 1 mendapatkan nilai 500. Kamar 2 mendapatkan nilai 200. Kamar 3 mendapatkan nilai 480. Kamar 4 mendapatkan nilai 200.
240. Kamar 5 mendapatkan nilai 200. Maka disebutkan juara cerdas cermat oleh Abdul Diban. Satu, dua, sok, 1, 2, 3. Dang, mari dang, bapak belum pinjam lagi dang, mari dang. Bagi pepet buat dulu. Kayak lagi bahasanya. Ahmad Maulana. Oke, lagi. Dicari langsung. Enggak ada. Bagi Barok. Gari sama 55 Bang Alvin, Bang. S-nya. Bagi Barok. Taufik Mubarak 5, 8, 10. Satu Mubarak nomor 55 akan Aqua kelas 2. Malam makin rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua heran sama anak zaman sekarang, ngakunya soleh, soleha, tapi nggak mau mondok. Yang lebih heran lagi, udah masuk pondok malah minta wagam. Pengen pulang, kok pura-pura sakit? Lo yang sakit, tapi gue yang disuntik. Lo ngomong bahasa Indonesia, gua catat. Gue panggilnya Enom Atos.
Terus lu goib, gue yang ribet. Kenapa bang? Mina 5 tapi buang sempat sembarangan. Bocah tidak istirahat, kita masih daras. Gue nggak bela serius, lu ikut taul. Gue santri sanawi, merogoh santri, tapi gue ini salsi. Kata bahlal. Ban wirid enggak ban? Iya. Belajar bertahun-tahun dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP berapa? 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, terus S1 4 tahun ya, 18 tahun, hampir 20 tahun lah. 20 tahun dapatnya supir angkot. Coba 20 tahun belajar ilmu agama, lulus di pesantren sini, pergi ke Hadramaut, pergi ke Mekah, ke Madinah. Ya, 20 tahun cukup, sudah sangat cukup jadi orang alim besar. Sudah sangat cukup hafal Quran insyaallah, hafal ribuan hadis 20 tahun. Kalau benar-benar belajar, benar-benar rajin, bukan jadi sopir angkot.
Mendapatkan kiriman video, situ tertulis duluan. Akan bagi Al-Bakir melihatnya seakan-akan itu duluan. Ternyata dengan takdirnya Allah, ternyata Al-Bakir diutus ke pondok pesantren ini di luar Darul Ilmi berdakwah. Aku ke Medan. Kemarin beda buku. Maknyos.
نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية غير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية يا بحر فضل وتجعد جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية جدلي بوصل يا حبيبي قبل المنية البرية نظرة إلي أنت إلا كنز العطية كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني يكفي بعادي يا حبيبي يا نور عيني نظرة إلي أنت إلا كنز العطية حاشاك تغفل عني وتغفل يا خير مرسل اعطف علي يا خير مرسل يا حبيبي اعطف علي نظرة صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر حي ما دام قلبي يا حبيبي بالذكر نظرة إلي أنت إلا كنز العطية أنت إلا كنز العطية بكت عين قلبي حسرة لفراقه وقشق جسم المشتهام وقلبه Awal masuk pesantren itu sumpah banget, sering nangis, sering minta telepon, gak bisa main bebas. Tapi sekarang alhamdulillah
saya betah dan sekarang udah bisa hafal Al-Quran. Tahu kan anak kecil kalau mondok itu pasti kangen banget sama ayah bundanya. Di pesantren itu mengajarkan kita semua tentang arti kebersamaan. Takbir! Allahu Akbar! Shallu ala Nabi Muhammad. Saya menjadi lebih terarah, lebih mengerti ilmu agama, dan alhamdulillah saya jauh dari pergaulan bebas yang layaknya anak Jakarta sekarang alami. Pesan saya, menuntut ilmu itu bukan soal umur, tapi di mana ada tekad dan kemauan, di sanalah ada jalan. Dan mengajarku, mendidikku supaya aku menjadi orang optimis. Alhamdulillah. Syukron kasiron ya. Itu pada bangga nih. Kayak tadi ya, saya yang berisikan. Ya, sedikit berisikan saya gitu, mohon maaf. Ya, semangat mencari ilmunya. Biar anak orang tua suruh berdoain terus di rumah. Kalau kamu belajarnya yang bagus. Keberkahan ilmu itu ada di khidmah. Maka selagi kalian di pesantren, lakukanlah perkara khidmah itu. إخواني رحمكم الله ليس شأن أن يكون اسم شيخك في قلبك ولكن شأن أن يكون اسمك في قلبك. تدرك العلم ولا تستدرك الخدمة. Mencintai Habib yang alim itu gampang, semua bisa. Tapi yang sulit itu mencintai iye atau mencintai Habib yang kecil. Itu baru namanya Habib. Terima kasih Aba Umi telah memberikan pendidikan pesantren kepada saya. Terima kasih Abah Umi telah memberikan yang terbaik buat saya dengan cara memampukan saya di pondok pesantren ini. Terima kasih Abah Umi telah memberikan saya pendidikan pondok pesantren. Terima kasih Abah Umi atas pengorbanannya sama Ahmad di pesantren. Terima kasih Umi Abi yang telah memberikan pendidikan buat anak di sini. Terima kasih buat Abah dan Umi telah memasukkan Hasan ke dalam pondok pesantren dari Bumi Wajahwah. Terima kasih Abi, Umi udah mau pondokin Nopal. Semoga Abi dan Umi sehat selalu di luar sana. Abi dan Umi, terima kasih ya sudah mondokin Jaki. Makasih ayah bunda udah mondokin Mbak Im di sini, Mbak Im sukses dan betah di sini sehat selalu ayah bunda. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه
إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي جواه. يا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه. وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء منهه وهجاؤه. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa.
Ya, terima kasih telah menyaksikan video saya. Tetap ikuti konten-konten selanjutnya dengan cara men-follow Instagram di Vian_Fauzi, meng-add Facebook saya Alfian Fauzi, dan jangan lupa subscribe terus channel saya di YouTube Viva Shot. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan tetap semangat, iman di dada.